Baik, pemirsa, terima kasih telah tetap bersama kami di New Reasoning Sosok. Kita akan melanjutkan perbincangan berikutnya dengan Bapak Jansen Binti. Tadi Bapak mengatakan banyak sekali memang organisasi yang Bapak ikutin dengan basic kepemimpinan, sehingga itu bisa menjadi semacam bekal atau memang sumber dari, dan terbukti sekarang Bapak memimpin, dipercaya untuk memimpin gerakan Gerdayak. Itu bagi saya secara pribadi itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Baik, Pak, kalau boleh tahu, berbicara mengenai organisasi tadi, apakah Bapak memiliki kerinduan tersendiri tentang terhadap organisasi yang pernah Bapak ikuti sebelumnya? Mungkin kita punya kenangan tersendiri dari beberapa organisasi yang pernah Bapak ikuti. Baik, saya memang dari bawah. Saya pramuka Karang Taruna, lalu ikut Pemuda Pancamarga, FKPPI juga, lalu KNPI dulu, pernah. ya KNPI pernah juga, lalu AMPI, Angkatan Muda Pemberontakan Indonesia, dulu tuh punyanya Golkar. Saya juga diikut sertakan, nah, tetapi di dalam seluruh organisasi itu yang memang sangat mengesankan dan memang membentuk karakter saya itu adalah organisasi di dalam keluarga besar ABRI, yaitu di Pemuda Pancamarga dan FKPPI. Di situ saya terbentuk, dan memang kami di sana adalah dari sumber yang sama, keluarga besar angkatan bersenjata waktu itu ya. Nah, jadi di sana ditanamkan kesetiakawanan, jiwa kursa gitu, setia kawan. Nah, di sana saya dididik, dan bahkan di Pemuda Pancamarga saya pernah ikut latihan militer tingkat nasional di Cijantung, Jakarta tahun 85. 2,5 bulan saya di Rindam Jaya, dan di sana akhirnya saya mengenal seluruh saudara-saudara saya dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Saya punya kenalan bahkan di Pemuda Pancamarga itu, karena itu organisasinya berdasarkan sumber yang sama, kekeluargaan. Kami itu selalu memanggil saudara, persaudaraan. Sehingga saya punya saudara. Bahkan informasinya mereka tuh ada yang jadi teman saya yang dari Aceh itu pernah jadi gubernur. Di Papua ada yang jadi bupati, mereka di tempat lain banyak mereka jadi, tapi juga tidak sedikit yang juga malang juga ya nasibnya. Tapi itu bagi kami, apabila kehidupan ini kita tidak manage sejak awal, memang kita akan menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan. Tetapi apabila kita memanage-nya sejak awal, merancang kehidupan ini, kita bisa menggapai cita-cita itu. Intinya kita mendapatkan suatu kepuasan, kebahagiaan itu bukan dapat diukur dengan materi uang, tapi kita mendapatkan dengan banyaknya teman, banyaknya sahabat-sahabat, orang-orang yang pernah kita bantu, itu memberikan dukungan apabila kita mendapatkan kesulitan ataupun kesusahan gitu. Jadi dari cerita yang Bapak jelaskan, saya menangkap bahwa Bapak itu tidak mengukur segala sesuatu melalui materi, Pak, ya. Dan dari organisasi-organisasi yang pernah Bapak ikuti sebelumnya, saya menangkap bahwa Bapak itu memang sangat lebih berminat, dan basicnya memang organisasi yang kepemimpinan, yang persaudaraan, yang memang sangat bermanfaat buat kedepannya, sangat lebih produktif ya organisasinya untuk ukuran orang yang masih muda, Pak, ya. Kemudian Bapak ada nggak sih pernah terpikir untuk ingin menjadi orang yang dalam artian memiliki kedudukan, dalam artian Bapak ingin menjadi gubernur atau pemimpin kepala daerah atau bagaimana? Pernah. Pernah. Jadi kita gini, kalau kita ingin merubah nasib
suatu masyarakat di suatu daerah tersebut, kita harus masuk ke dalam kehidupan politik. Nah, karena di sana kita akan dapat menyampaikan gagasan-gagasan kita, menyampaikan aspirasi daripada masyarakat itu di sana tempatnya. Kita bisa memperjuangkan masyarakat. Nah, karena keinginan saya melihat segala sesuatu itu memang sering kalau kita melihat kehidupan masyarakat ini seperti misalnya di Kalimantan Tengah, kenapa masyarakat kita ini hidupnya seperti berkekurangan gitu ya, padahal kita ini tinggal di atas harta, di atas sumber daya yang sangat melimpah gitu ya. Jadi kita melihat itu, ingin rasanya bagaimana merubahnya itu. Nah, merubahnya itu mesti kita masuk ke politik, apakah kita di DPR ataupun kita di kepala daerah gitu. Nah, itu ada keinginan seperti itu ya. Namun keinginan seperti itu terkadang kandas. Kita harus melihat kesempatan-kesempatan kita, dan juga saat ini kita tidak bisa menutup mata dengan apa yang diperlukan apabila kita ingin menggapai suatu sebagai kepala daerah. Nah, namun demikian kami tidak pernah merasa tidak bermanfaat bagi masyarakat, karena yang lebih lagi menjadi temannya masyarakat seperti di organisasi ini lebih enjoy lagi gitu. Kalau dari kepala daerah itu kan sering pada saat kita menjabat orang-orang pada menghormati kita, tetapi begitu turun sudah pada ada yang mencibir. Tapi itu memang kodratnya manusia ya, tidak ada manusia itu dikatakan bisa sempurna. Nah, tapi kalau kita di organisasi begini semua kita teman, nggak ada yang ini. Bahkan kita tidak memerintah mereka secara seperti kita sebagai pemerintah di dalam negara ini. Kita memerintah mereka dengan hati, memimpin dengan hati, dengan cara bagaimana supaya mereka melaksanakan apa yang kita inginkan. Jadi ada suatu trik sendiri gitu ya, yang mungkin itu merupakan masing-masing punya ciri. Jadi kalau saya merasa dengan saudara-saudara saya yang saya pimpin ini, mereka tidak pernah merasa saya menindas mereka gitu. Berarti Bapak berangkat dari bawah dan Bapak juga lebih menyelami, lebih berkekeluargaan. Jadi saya yakin jika Bapak menjadi pemimpin, Bapak bisa memimpin dengan baik. Jadi yang saya tangkap dari perbincangan kita ini, Pak, memang Bapak ini salah satu sosok yang luar biasa dan menginspirasi, dan Bapak juga termasuk dalam seseorang yang berkompeten di bidang Bapak. Dan dengan kerendahan hati Bapak juga saya yakin banyak yang terinspirasi dengan Bapak. Baik, mungkin masih banyak yang ingin kita perbincangkan Pak, tapi mungkin waktu sudah kita sudah tinggal sedikit. Kita mungkin bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Iya. Baik. Ya. Pemirsa, jangan lewatkan Listening Sos, dan juga dapat menyaksikan live streaming kami di www.dayaktv.co.id, dan Anda juga dapat melakukan download aplikasi di Play Store. Akhir kata, saya Dita Santoso bersama Bapak Dr. Andes Jansen binti MBA mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.